Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi dalam doa bahwa kita berada di hari yang terakhir di bulan Juni ya. Besok dalam perkenanan Tuhan kita boleh berada di bulan yang baru yaitu bulan Juli. Kita percaya bahwa kalau kita boleh melewati semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah disampaikan sebelum saya ya di 4 minggu berturut-turut, karena ini 5 minggu, bahwa bulan Juni itu adalah bulan keluarga. Sekalipun ada banyak di antara saudara yang hadir malam hari ini belum berkeluarga, tetapi yang pastinya kan kalian ada perencanaan bahwa akan berkeluarga. Yang mungkin dalam tahun ini akan berkeluarga atau mungkin juga sekalipun masih kuliah tapi kalian punya rencana ya. Kalaupun juga umpamanya kalian tidak akan menikah, tapi kan setidaknya kita bisa menjadi berkat. Bukan nanti kita berkeluarga baru kita bisa menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain gitu ya. Karena ada banyak juga orang-orang hamba Tuhan yang sekalipun dia tidak berkeluarga, tetapi Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang anak muda yang bernama Timotius. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah iman yang tulus. Iman yang tulus tidak serta-merta terjadi dalam kehidupan seseorang. Bukan karena saudara adalah orang Kristen atau mungkin dari keluarga Kristen atau mungkin karena kita ini keturunan Kristen, karena kita sering ke gereja, karena saya tidak pernah alpa setiap hari Minggu atau kalau terlibat juga di komisi-komisi atau mungkin sudah ikut SMK dan banyak hal yang menjadi faktor penentu sehingga kita berkata bahwa saya pasti punya iman yang tulus dan murni. Belum tentu saudara ya, karena apa? Karena iman yang tulus itu ada proses yang harus dilalui. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses itu berbeda-beda ya, masing-masing orang berbeda proses iman yang dia alami dalam hidupnya ya. Dengan proses itulah sehingga menghasilkan iman yang dia tetap teguh, tetap kokoh sampai hari ini sekalipun ada tantangan yang dia alami. Proses itu bisa saja melalui melalui sakit ya. Ada orang ketika dia diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami sakit dan melalui sakit itulah dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ya. Sekalipun dia tidak disembuhkan tetap dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah biarkan. Bahkan juga banyak yang sembuh dan melalui proses itu akhirnya imannya semakin teguh di dalam Tuhan ya. Ada orang yang diproses melalui melalui keuangan keluarga yang tadinya ekonominya mapan ya, semuanya aman-aman saja, tapi ketika terjadi krisis, terjadi COVID ya dan berbagai hal yang terjadi di bangsa kita sehingga berdampak dalam kehidupan perekonomian dalam keluarga. Ada juga orang yang diproses imannya melalui melalui pekerjaan ya. Dia punya tempat yang bagus tapi kemudian dia punya posisi yang bagus tapi kemudian karena ada pimpinan yang baru, kemudian karena dia tahu bahwa dia orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan sehingga dia dilengserkan gitu ya. Apakah dia tetap beriman kepada Tuhan ataukah dia komplain dengan Tuhan dan berkata, "Tuhan, firman-Mu berkata, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, kenapa sekarang saya sudah punya posisi, lama-lama sekarang saya dipindahkan ke tempat yang lain." Apakah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga yang yang imannya diproses melalui keluarga ya. Awal pernikahan dia sampai ke tahun ke-5, tahun yang ke-10, kemudian tiba-tiba di tahun yang ke-11 atau tahun-tahun selanjutnya rumah tangganya menjadi goyah gitu ya. Ada banyak penyebab yang menyebabkan akhirnya rumah tangganya menjadi goyah. Kemudian apakah dia tetap beriman kepada Tuhan? Dia tetap akan berkata bahwa sekalipun suami saya atau istri saya tidak setia lagi, sekalipun mungkin dia ada yang lain, tapi saya akan tetap setia kepada Tuhan. Ataukah kita akan berkata bahwa katanya kalau Tuhan menjadi kepala dalam keluarga saya, maka Tuhan yang akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita yang memproses iman kita kepada Tuhan Yesus. Ataukah juga mungkin ada yang sebagai pelayan Tuhan ya, karena tekanan-tekanan yang kita alami dalam pelayanan, sesama pelayan gitu, itu bisa saja kan menjadi pemicu sehingga kita akhirnya undur. Ataukah dengan masalah-masalah yang kita hadapi dalam pelayanan membuat kita semakin giat dalam melayani Tuhan.
Atau mungkin juga kalian para mahasiswa atau pelajar dengan tuntutan akademik yang begitu luar biasa gitu ya. Harus ini, kalau tidak wisuda pasti akan DO, atau mungkin juga orang tua yang tekan kapan wisuda, kapan wisuda. Akhirnya kalian menjadi stres dan lain sebagainya, sehingga ya saya percaya bahwa di tempat ini tidak ya. Kita kan seringkali juga melihat di medsos akhirnya menempuh jalan pintas. Karena apa? Karena tidak mampu melewati proses-proses yang Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita beriman hanya kepada Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu kapasitas Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tahu kemampuan kita. Tinggal bagaimana kita bisa melalui proses iman sampai akhirnya kita bisa finishing well. Dalam perjuangan iman kita di tengah-tengah dunia, kita boleh menyelesaikannya dalam pertolongan Tuhan, ya, dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kita juga mengenal orang-orang dalam Alkitab ya, tokoh-tokoh iman yang disebutkan dalam kitab Ibrani pasal 11, kita juga tahu siapa Abraham, siapa Ishak, siapa Yakub. Bukan serta-merta mereka punya iman. Mereka alami proses yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Tapi mereka menjalaninya dalam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan begini bahwa komunitas pertama yang seharusnya membentuk iman kita, saya ulangi. Komunitas yang pertama yang seharusnya yang membentuk iman kita, yang mendoktrin seseorang itu adalah keluarga, ya, keluarga. Karena apa? Sejak anak itu lahir atau sejak bayi itu lahir, maka dia dia dibesarkan dalam satu keluarga. Kecuali ya kasus khusus mungkin ya inilah, bukan itu yang saya punya maksud, tapi yang saya fokus sekarang pada keluarga. Ketika seorang bayi lahir ya, kemudian dia bimbing, dibina, bahkan sejak masih dalam kandungan, biasanya kan kita sudah sampaikan kepada orang tua ya sering-seringlah tumpangkan tangan, komunikasi sekalipun bayi itu masih dalam kandungan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sejak kecil ya anak itu akan berkembang motoriknya, intelektualnya, emosinya di mana? Dalam keluarga. Jangan sampai pengaruh-pengaruh luar, apalagi orang-orang tua sekarang kan, orang-orang tua muda ini, orang tua muda ya, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang tidak mau repot ngajar anak, tidak telaten untuk mengajar anak itu ya. Kalau dia tanya tentang apa gitu ya, dia kasih HP sehingga apa? Anak itu bertumbuh bukan dari pengajaran orang tuanya, tapi dari apa yang dia tonton. Saudara, kita ini yang seumuran dengan saya kadang-kadang ya, mungkin ada juga yang seperti saya yang kadang-kadang gaptek. Tapi anak-anak yang belum ada, saya pernah perhatikan ya, kayaknya dia belum 1 tahun saudara. Karena sudah terbiasa dia tinggal sorong sedikit, sorong sana, astaga saudara ini anak ini gitu ya. Main-main seperti gitu ya. Nah saudara, orang tua biasanya mungkin karena kesibukannya dan lain sebagainya sehingga tidak lagi memperhatikan iman dari anggota keluarganya, khususnya anaknya, anak-anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa karakter anak tersebut kita bisa lihat dari keluarga. Tidak bisa dipisahkan dari lingkungan keluarga di mana anak itu bertumbuh ya. Dia bertumbuh secara fisiknya, mentalnya, emosinya, termasuk juga imannya. Keluarga sangat-sangat berpengaruh. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga itu ayah dan ibu adalah lembaga pertama yang mempengaruhi, yang memberikan warna, yang mendoktrin, yang menanamkan iman, yang mengajar seseorang anak ya. Jadi ayah dan ibu atau orang tua bukan cuma ayah, bukan cuma ibu, tapi ayah dan ibu orang tua punya tanggung jawab untuk apa? Mendoktrin anaknya dengan apa? Dengan firman Tuhan ini ya, yang kita harus ajar kepada mereka, memberi warna kepada anak, menanamkan iman kepada anak. Orang tua lah yang bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang tua jangan sepenuhnya menyerahkan anakmu kepada karena ada babysitter gitu ya. Karena ada oma opanya atau mungkin ada karena kesibukan nanti di penitipan ya, penitipan anak biasa kan ada penitipan anak ya. Karena saya sibuk ini, toh juga saya bayar, toh nanti juga ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya kalian anak-anak muda atau keluarga-keluarga muda, ingat bahwa tugas mengajar anak itu adalah tugas orang tua.
Musa ketika menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel, coba kita lihat dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama dan kedua. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 dulu saya baca, dikatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Pertanyaannya, apa yang akan diajarkan itu berulang-ulang ya. Ayatnya yang pertama dan yang kedua dari Ulangan pasalnya yang ke-6 dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Ini kata-kata Musa ya kepada orang Israel. Saya ulangi, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, di garis bawahi, seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Musa berkata bahwa supaya seumur hidupmu, bukan hanya waktu-waktu tertentu, bukan hanya dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, bukan ketika kalian waktu berada di tanah Kanaan dan ketika nanti ya ke depan waktu mereka dibuang kemudian mereka tidak lagi taat pada firman Tuhan, bukan, tapi seumur hidup orang-orang Israel, bukan cuma mereka tapi juga anak-anak dan cucu-cucunya. Supaya apa? Supaya diajarkan, supaya mereka berpegang pada firman Tuhan, mereka berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang Tuhan sampaikan melalui Musa dan Musa sampaikan kepada orang-orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya yakin dan percaya bahwa sekalipun mungkin ada di antara saudara-saudara khususnya yang hadir pada saat ini orang-orang tua yang berkata, tapi bagaimana ibu, saya mau menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan kepada anak saya, masalahnya saya dengan suami atau saya dengan istri itu tidak satu kepercayaan ya. Karena kan ada yang suaminya masih kepercayaan yang lama, ada yang istrinya kepercayaan yang lama gitu, sehingga seringkali akhirnya berbenturan. Tetapi ingat bahwa kalau saudara tahu itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Luar biasa loh Bapak Ibu kalau Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan sesuatu, artinya bahwa Tuhan tahu bahwa kita bisa, kita mampu. Nah itu menjadi tanggung jawab kita untuk apa? Untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, ya menyampaikan kepada mereka. Sekalipun mungkin pasangan kita, suami atau istri kita belum di dalam Tuhan, tapi itu adalah tanggung jawab kita untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya cerita tadi sore bahwa saya pernah menonton satu podcast ya, kemudian di sana kalau saya menyebut nama aktor ini, dia sutradara gitu ya, ganteng gitu ya. Dia belum berkeluarga, dia belum menikah sampai sekarang setahu saya ya. Dia tadinya saudara tahu bahwa dia itu Kristen ya, karena dia yang menceritakan. Dia dari 0 tahun sampai umur 20-an gitu, dia itu Kristen karena mamanya itu adalah Kristen tapi papanya bukan ya, memang keluarga mereka itu cerai kalau saya tidak salah gitu. Mereka tidak sama-sama, memang dari kecil dia tidak terlalu tahu ayahnya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya ketika umur 20-an dia akhirnya mengikuti kepercayaan ayahnya sekalipun dia tidak bersama-sama dengan ayahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi sebaliknya ada seorang juga yang punya podcast di kalau saudara seringkali menonton, dia juga terlahir dari satu keluarga di mana sampai nanti sudah besar baru dia dia pernah komunikasi kalau tidak salah dengan papanya sebelum meninggal ya. Mamanya Kristen, papanya tidak Kristen, tetapi mamanya begitu konsen mengajarkan kepada anak tersebut waktu dia masih kecil, kepada orang ini. Untuk apa? Percaya kepada Tuhan Yesus apapun keadaannya, dan sampai hari ini puji Tuhan ya, dia dia tidak segan kalau dia mewawancara biasa orang-orang itu
kalau berbicara tentang agama gitu ya, dia seringkali tampil seperti gitu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa jangan kita berpikir bahwa saya ini suami saya, istri saya tidak percaya Tuhan, lalu kemudian kita melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Nantilah kamu cari pengajaran yang lain, nantilah orang lain. Bukan, tapi itu tanggung jawab kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa hari yang lalu saya di fokus kami itu ada seorang, karena kami kan sharing tentang materi fokus ya. Kemudian dia bilang begini ya, ada seorang anak yang masih usia kelas 2 SD gitu ya. Kemudian dia bilang begini, pokoknya nanti tuh sekolah saya bakar. Bayangkan anak kelas 2 SD gitu ya. Saya juga pernah dengar ada seorang oma yang cerita, dia cerita cucunya mungkin tanpa sadar dia cerita gitu ya. Kemudian bahasa dari mana didapatkan oleh anak itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu menjadi satu pertanyaan buat kita, jadi pergumulan buat kita untuk hati-hati dalam menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita. Jangan dipikir karena mereka masih anak-anak, mereka masih kecil kemudian sembarangan kita bicara. Harus hati-hati, harus mengajar mereka dengan benar. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari kehidupan Timotius ya. Kita belajar dari seorang yang bernama Timotius. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Timotius ini adalah seorang tokoh muda dalam perjanjian baru. Dia dikenal sebagai rekan kerja dari Paulus dan juga sekaligus sebagai anak rohani dari Rasul Paulus. Alkitab mencatat bahwa 24 kali namanya disebutkan dalam Alkitab ya. Dia seorang dari Listra, ibunya Eunike dan neneknya Lois. Ini Paulus itu punya oma, punya nenek dan juga punya mama ya, yang punya iman yang luar biasa. Saya mencoba mencari informasi ya, saya tidak bisa memastikan apakah kakek dari Timotius ini adalah orang percaya atau tidak. Tapi yang pasti bahwa ayah atau papa dari Timotius ini seorang proselit ya. Proselit itu adalah pendatang karena dia seorang Yunani gitu ya. Nah, sekalipun mama dari Timotius ini yaitu Eunike ya, dia orang Yahudi dan papanya bukan orang Yahudi, tetapi dia begitu concern untuk apa? Mengajarkan firman Tuhan. Iya, iman yang didapatkan oleh Eunike dari ibunya Lois ya. Kan Lois ini kan oma dari Timotius. Eunike mendapatkan iman dari ibunya Lois, kemudian iman itu juga kemudian dia wariskan, dia turunkan kepada atau dia ajarkan kepada siapa? Kepada Timotius. Awalnya hanya Lois ya, karena dalam kisah itu nanti saudara bisa baca dalam 1 Timotius dikatakan Lois, kemudian Eunike ya satu kemudian dari Eunike kemudian kepada Timotius. Tapi ketika sampai kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya dia seorang diri yang menerimanya, tetapi dia juga menyampaikan kepada banyak orang. Pada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa sekalipun kita orang tua tunggal yang percaya kepada Tuhan. Maksud saya bahwa suami kita atau istri kita tidak percaya. Dan saya tidak sedang berkata bahwa kalau begitu anak-anak muda nanti kalau kalian menikah cari pasangan yang sekalipun tidak seiman. Tidak ya. Setiap kali saya membimbing dalam pranikah ya, konseling pranikah. Salah satu persyaratannya untuk menikah di gereja kita adalah sama-sama seiman. Gitu ya, harus seiman gitu ya, harus seiman, harus sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak pernah mengajarkan untuk kalian untuk menikah kemudian beda kepercayaan. Nantikan dengan berjalan, tidak saudara ya. Sedangkan sudah sama-sama seiman saja masalah persoalan macam-macam yang timbul. Nah, apalagi kalau tidak seiman gitu ya. Ya, jadi sekali lagi saya berkata bahwa kita belajar di sini bahwa sekalipun Eunike ini seorang Yahudi dan suaminya bukan orang Yahudi, tapi bukan alasan buat dia untuk tidak mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari surat-surat Rasul Paulus kita membaca di sana bahwa Timotius ini dipercaya oleh Paulus ya, sekalipun dia masih relatif muda. Untuk apa? Untuk menguatkan bahkan menggembalakan jemaat yang ada di Tesalonika, yang ada di Korintus, yang ada di Filipi, yang ada di Berea dan juga di Efesus. Dan
Timotius ini dia bertahan sampai mati sebagai seorang martir. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diperkirakan bahwa Timotius ini menyerahkan diri untuk melayani Tuhan di usia yang sangat-sangat relatif muda, 15 tahun ya, umur 15 tahun dalam perjalanan Paulus pertama, kemudian bertemu dengan Paulus, kemudian nanti perjalanan Paulus yang kedua barulah Timotius bergabung dengan Paulus dan Silas. Nama dari Timotius adalah menghormati atau memuliakan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memiliki iman yang tulus, iman yang murni, iman yang teruji, iman yang tidak mudah terkontaminasi dengan dunia, iman yang tidak mudah kompromi dengan dunia, iman yang tidak mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, yang bermunculan bukan saja sekarang tapi memang dari dulu. Maka yang pertama, pentingnya kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ya. Timotius ini dikenal sebagai seorang yang setia. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan di sana bahwa Timotius ini adalah seorang yang setia di dalam Tuhan. Iya, dia seorang yang setia, itu sebabnya Paulus mengutusnya, dikatakan dia seorang yang setia. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan ia sangat setia melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memposisikan diri kita di zaman yang serba canggih, semuanya serba gampang kita menjangkau. Kalau mau pelayanan ke daerah-daerah sudah sangat jarang, mungkin kecuali di daerah-daerah tertentu yang harus jalan kaki. Sekarang kan serba kita bisa naik mobil, naik motor, naik pesawat ya, bisa komunikasi, semua jadi serba mudah. Tapi di zamannya Timotius tidak seperti gitu saudara. Tetapi walaupun demikian sebagai seorang anak muda, dia punya juga, namanya juga dia manusia saudara, dia bukan malaikat ya. Tapi dia, Alkitab berkata bahwa dia seorang yang sangat setia melayani Tuhan. Itu sebabnya mengapa Paulus mempercayakan kepada dia untuk menggembalakan, untuk menguatkan. Ada kurang lebih ya 5 atau 6 jemaat yang Tuhan percayakan untuk apa? Dikuatkan oleh Timotius, digembalakan oleh Timotius supaya apa? Supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Timotius seorang yang setia dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam keadaan yang sakit pun, kalau saudara nanti baca dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-23, ya, dia sakit tetapi dalam kondisi seperti itu dia tetap setia melayani Tuhan. Itu luar biasa saudara ya. Kadang-kadang kita hanya karena ada gangguan sedikit jadi asal-asalan. Aduh saya enggak ini, saya enggak itu gitu ya. Tapi kita belajar dari Timotius bahwa sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dia tetap setia melayani, bahkan tidak mengherankan. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa karena kesetiaan Timotius kepada Tuhan, dia bahkan sampai mati sebagai martir. Dia tidak menyangkal imannya. Dia tetap setia kepada Tuhan apapun keadaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setia dalam keadaan apapun juga, baik atau tidak baik keadaannya. Yang pertama, untuk memiliki iman yang murni, iman yang tidak terkontaminasi dengan dunia, dengan ajaran-ajaran dunia. Pentingnya kita setia kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kita membaca firman Tuhan setiap hari. Melalui apa? Membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita berdoa kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah. Ya saudara, di gereja ini tidak kurang ibadah. Ada khusus untuk gereja anak atau sekolah minggu yang kalian punya anak-anak kecil ya. Ada remaja, ada youth atau pemuda, ada dewasa muda, ada wanita Betel Indonesia, ada The Kings, ada juga komsel-komsel atau fokus ya. Saudara tinggal bertanya kapan, di mana ya. Sedangkan saudara bisa bertanya ke full timer yang depan kalau mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semakin memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Kita teguh di dalam Tuhan, kita tidak mudah dipengaruhi oleh dunia. Kita tetap setia kepada Tuhan.
Jangan pernah puas karena sudah ke gereja sekali dalam seminggu. Kalau kita menganalogikan dengan makanan, apakah saudara akan menjadi orang yang sehat kalau makan sekali dalam seminggu? Tadi pagi saya cerita dengan seorang jemaat ya, kemudian cerita-cerita dia bilang, ibu kalau mau apa supaya bisa turun berat badannya, karena saya sudah berusaha saudara ya, sudah berusaha, sudah olahraga gitu ya, tetap juga ini ya. Dia bilang ibu, jadi makannya dia kasih tahu sama saya berapa jam tidak makan, berapa jam boleh makan ya. Itu pun kalau seperti saya gitu ya, saya kira juga kalau teman-teman atau rekan-rekan para pelayan, kita kan kalau umpamanya pas berkunjung atau pas ada ibadah atau ada kegiatan-kegiatan bersama dengan jemaat kan tidak mungkin, oh saya tidak bisa makan, saya tidak ini gitu ya, karena hanya untuk supaya mendapatkan apa ya body yang masih kelihatan langsing seperti gitu kan. Nah apalagi kalau hanya makan, jangankan makan hanya sekali seminggu, satu hari satu kali makan saja saya kira kita akan cepat. Ya, kecuali memang kalian sudah diet keras gitu ya, diet ketat ya. Tapi lama-lama akan jadi itu. Nah, bagaimana dengan rohani kita? Kalau rohani kita hanya dikasih makan sekali seminggu, itu pun berapa jam? Cuma berapa lama? Firman Tuhan paling disampaikan 30 sampai 35 menit. Belum lagi kalau kita sibuk dengan gadget kita. Apa yang bisa membuat kita kuat? Apa yang bisa membuat kita supaya tetap bertahan? Supaya kita punya iman yang tulus, punya iman yang kuat. Tidak bisa saudara, karena itu saya sangat-sangat mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Untuk meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah ya, khotbah-khotbah yang berkualitas gitu ya. Kita ada kegiatan ibadah, mari kita bersama-sama beribadah. Miliki kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita harus menerima pengajaran yang benar. Ada banyak orang yang suka sekali share khotbah-khotbah tanpa dia dengarkan dulu apakah khotbah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, tidak semua khotbah itu sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang kadang-kadang hanya sekedar motivasi, hanya kutip sana, kutip sini. Tidak, ya. Mereka harus kita harus kembali kepada firman Tuhan. Waktu Musa menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk mengajarkan apa? Ketetapan, aturan, peraturan itu yang disampaikan oleh oleh umat Israel kepada anak-anak mereka, orang-orang tua kepada anak-anak mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memiliki iman yang murni, iman yang tulus, iman yang tidak mudah dipengaruhi oleh dunia, tidak mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita harus mendapatkan pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika kita menerima pengajaran yang benar akan pengajaran akan firman Tuhan yang benar, maka ketika kita juga nanti menyalurkan kepada orang lain, bukan berita yang salah, bukan berita yang sumbang. Kalau kita menerima pengajaran yang benar dan kita teruskan kepada orang lain, maka pengajaran itu pengajaran yang benar. Bagaimana mungkin kalau air itu ya, kalau air mata air kemudian mengeluarkan air yang pahit kemudian nanti sampai di ujung jadi manis, kan tidak mungkin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting saya mau tekankan kepada semua kita yang hadir pada malam hari ini. Karena tanpa kita sadari bahwa ada banyak pengajaran-pengajaran yang kita bisa akses saat ini. Ya saudara mungkin di mobil, mungkin saudara dengan gadget saudara, dengan tayangan-tayangan yang kalau kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita bisa disesatkan. Bisa mempengaruhi iman seseorang. Bukan cuma 1-2 orang yang akhirnya tinggalkan imannya hanya karena pengajaran yang salah mereka dapatkan. Berapa banyak orang akhirnya disesatkan karena pengajaran-pengajaran yang salah. Oh kalau percaya Yesus tuh pasti sembuh. Mungkin tahun pertama dia sembuh, tapi dia berdoa kok enggak sembuh-sembuh, ya. Lalu kita berkata Tuhan berarti tidak betul. Akhirnya kita tinggalkan iman kita karena apa? Karena ada pengajaran-pengajaran yang seolah-olah bahwa pokoknya kalau ikut Tuhan tuh semua beres, semua selesai, Tuhan yang selesaikan gitu ya.
Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, nasihat Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-16, Paulus berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Paulus bilang kepada Timotius, pertama-tama Timotius, awasi dulu dirimu, ya, awasi dulu dirimu sendiri, gitu ya. Kemudian awasilah ajaranmu. Kemudian ayat selanjutnya berkata gini, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, berbuat apa? Mengawasi diri sendiri dan mengawasi ajaran, dikatakan engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Makanya saya berkata tadi bahwa kalau kita salah menerima pengajaran, maka kita juga akan menyesatkan orang lain. Karena saudara sadar atau tidak, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita saksikan, itu seringkali tanpa kita sadari kita juga cerita dengan orang lain. Kalau berita itu salah kita terima, maka berita itu pasti akan salah juga kita sampaikan kepada orang lain. Karena itu penting sekali lagi untuk apa? Mengawasi diri kita terlebih dahulu. Kemudian mengawasi ajaran kita sehingga ajaran itu tidak menyesatkan orang lain. Dikatakan bahwa karena apa? Karena engkau akan menyelamatkan bukan cuma diri kita sendiri, tapi semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali bagi kita ya, supaya jangan sampai kita menyesatkan orang lain dengan pengajaran-pengajaran kita yang sesat, karena kita menerima pengajaran yang sesat. Saya beberapa waktu yang lalu di Zoom itu, kemudian saya katakan kepada ibu-ibu, karena itu kan ibu-ibu ya, WCB. Saya bilang begini, saya menyampaikan latar belakang sekolah teologi saya pasti ya jelas gitu ya, dari STI Yogyakarta, S2 di I3 Malang ya. Saya katakan pada mereka bahwa ibu-ibu yang mau sekolah teologi ya, boleh tanya sama saya kira-kira mana yang bisa direferensi. Jangan sembarangan, tidak semua sekolah teologi kemudian itu mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan satu-satunya. Itu ya, saya kenal ya, saya menyebut saja ada seorang hamba Tuhan yang beberapa waktu yang lalu baru menyelesaikan program doktornya di STI. Sebelumnya S1-nya di salah satu sekolah teologi, kemudian S2 di UKRIM. Kemudian dia katakan bahwa sebelumnya dia pernah sekolah di salah satu sekolah teologi. Tapi hampir setiap hari berdebat dengan dosen karena apa? Karena mereka tidak lagi mengakui bahwa firman Tuhan itu satu-satunya. Jadi kalau Alkitab berkata bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dengan 2 ekor ikan. Oh tidak betul itu. Itu sudah begini. Jadi semua mujizat atau apapun yang dilakukan yang tidak masuk akal, mereka tolak. Akhirnya dia keluar dari sekolah tersebut. Saudara, kalau kita salah untuk menerima pengajaran, maka kita juga akan mengajarkan pengajaran yang salah kepada orang lain. Ya memang kadang-kadang Bapak Ibu ya, apakah karena situasi hari-hari atau kondisi atau mempermudah sehingga ada kan sekarang kalau kuliah itu melalui online, saudara ya, melalui online. Karena saya pernah kuliah dan saya kuliah memang betul-betul duduk di kampus selama kurang lebih 4-5 tahun saudara ya, menyelesaikan S1 dan juga saya percaya bahwa ada banyak di antara saudara sehingga rasanya menurut saya saudara ya, kurang maksimal kalau kita ikut kuliah kemudian dengan online saudara ya. Karena apa? Ya memang telinga kita pakai handset kan, kemudian kita dengar dosen ngajar, tapi kita bisa sambil sana, apalagi kan biasa kan bilang on kamera ya, jangan di off kan. Ya betul, ada kan biasa, tapi tidak semua alasannya begini. Tapi karena apa? Karena tidak lagi konsen, sedangkan kita konsen saja untuk mendengarkan. Kemarin waktu kami kelas terakhir di SMK kelas bertumbuh, saya bilang aduh ini pengajaran tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Saya bilang begini, saya kuliah itu 1 semester khusus untuk kedatangan Kristus. Kemudian dibahas dalam hanya waktu yang begitu singkat. Beberapa waktu yang lalu saya ada kelas di sini juga ya. Waktu itu masih SOM, kemudian dilanjut dengan KOM. Materi ini itu disampaikan kalau tidak salah itu hampir 3 bulan gitu ya. Kemudian disampaikan dalam waktu yang sangat singkat, itu satu pergumulan yang berat buat
buat kami, buat kita yang mengajar karena apa? Ingin menjelaskan yang lebih tuntas supaya apa? Supaya berita itu sampai kepada para menti dengan benar. Tapi karena terbatasnya waktu seringkali menjadi pergumulan dan bersyukurnya juga karena di kelas SMK itu ada kelas untuk ini ya, antara mentor dengan menti untuk apa? Untuk diskusi, ada hal-hal yang tidak dimengerti, kemudian ditanyakan di sana. Itu pun walaupun difasilitasi dengan ada kelas diskusi di antara mentor dengan menti, itu pun juga sangat-sangat terbatas. Nah, apalagi kalau kita menerima pengajaran yang yang keliru, yang salah, dan akibatnya kita bisa mengajarkan kepada orang lain dengan salah. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12 saya baca dalam terjemahan sehari-hari katakan begini. Sekarang jelaslah bahwa firman Allah sungguh hidup dan berkuasa. Kekuatannya lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam sekalipun. Firman Allah sangat berkuasa sampai bisa menembus batin kita. Sehingga dapat menyingkapkan pikiran, keinginan dan niat hati kita yang sebenarnya. Kata menebus batin kita secara harafiahnya diterjemahkan menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum dan menghakimi pikiran hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa pentingnya kita menerima pengajaran yang benar? Karena firman Tuhan itu yang akan membentuk kita, yang akan memproses kita. Bahkan firman Tuhan berkata seperti yang saya bacakan tadi bahwa kekuatan dari firman Tuhan itu begitu luar biasa. Hal-hal yang kita bisa rahasiakan, hal-hal yang kita bisa sembunyikan. Ketika kita menerima pengajaran yang benar, ketika kita konsen dan setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita akan diubahkan dari hari ke hari. Kita memiliki iman yang teguh, iman yang benar, iman yang tulus. Iman yang bukan kaleng-kaleng. Karena apa? Kita mendapatkan pengajaran yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang teguh, iman yang kokoh kita dapatkan selain karena dalam satu keluarga, ya kita punya keluarga yang selalu memiliki keintiman dengan Tuhan, membangun persekutuan melalui keluarga, menghadapi berbagai persoalan masalah yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tidak ada cara lain supaya iman kita tetap kokoh selain dari keluarga yang punya keintiman dengan Tuhan. Tapi juga kita harus tetap setia apapun keadaannya. Setia percaya kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia mencari Tuhan. Dan yang terakhir memiliki atau mendapatkan pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita tidak mudah dipengaruhi oleh dunia, kita tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai ajaran dan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Biar kiranya firman Tuhan akan semakin memperlengkapi Bapak Ibu Saudara dan saya, membawa kita memiliki iman yang kokoh, yang teguh, iman yang tulus, iman yang murni, iman yang tidak mudah terkontaminasi dengan berbagai apapun dalam dunia ini. Iman yang tetap teguh sehingga kita bisa finishing well. Kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan dalam hidup kita. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu.